Anggaran kayak IKN kayak belum ada. Nanti saya bilang Mbak, kan anggaran kita diblokir semua. Kok kayak progres gimana sih? Anggarannya nggak ada progresnya. Buat beli makan siangnya Pak Menteri itu progresnya. Perasaan saya sering sekali tanya IKN ini. Ada yang mau pindah ke Nusantara di sini? Ini ada yang mau pindah nggak? Ini pertanyaan nih. Gitu. Jadi begini, saya membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Kita punya banyak keinginan. Pertanyaannya, apakah keinginan kita adalah kebutuhan? Bangsa ini memiliki sumber daya terbatas. Sumber daya kalau bahasa terus terangnya apa? Uang kita terbatas. Ini kalau mau terus terangnya, uang kita terbatas. Kalau uang kita terbatas, mau dipakai untuk memenuhi keinginan atau memenuhi kebutuhan? Kebutuhan. Kalau memenuhi kebutuhan, pertanyaan berikutnya, apakah membangun satu kota baru itu kebutuhan? Pertanyaan nih, monggo kita jawab. Kalau itu dianggap kebutuhan, mari kita alokasikan. Tapi kalau itu keinginan, menurut saya yang harus kita bereskan kebutuhan kita dulu. Kebutuhan kita, apa kebutuhan kita? Nggak usah jauh yang di luar, yang di Kalimantan saja. Kalimantan, betapa banyak sekolah di Kalimantan yang statusnya rusak berat. Itu anggarannya untuk perbaiki sekolah, maju penduduk Kalimantan. Warga Kalimantan yang tersebar di Kalimantan aja dulu, yang tidak memiliki fasilitas puskesmas banyak sekali. Cukup nggak kita bisa alokasikan itu antar kota di Kalimantan? Bapak Ibu sekalian, nih contoh, kalau mau dari Pontianak ke Kalimantan Tengah nih, Palangkaraya, kemudian ke Banjarmasin, kemudian ke Samarinda, ada nggak jalurnya ke sana? Nggak ada, nggak ada. Coba bayangkan, kita baru bicara Kalimantan saja, betapa banyak kebutuhan-kebutuhan di Kalimantan yang membutuhkan alokasi anggaran kita. Karena itu saya melihat gagasan tentang ibu kota sebagai sebuah keinginan itu sah. Tapi ketika kita punya kebutuhan, yang kebutuhan-kebutuhan itu belum bisa dipenuhi karena kendala anggaran, sebaiknya kebutuhan-kebutuhan itu dituntaskan dulu, baru kita menyelesaikan soal keinginan. Dan kalau itu dikaitkan dengan masalah di Jakarta, Bapak Ibu, masalah di Jakarta tidak akan selesai kalau statusnya tidak ibu kota, nggak selesai. Karena masalah di sini tetap harus diselesaikan. Justru menurut kami ini kesempatan Jakarta membuktikan. Saya beri contoh, Jakarta disebut sebagai kota yang mungkin disebut tenggelam, sinking city. Kalau Bu Firda lihat tahun 70-an yang disebut sebagai sinking city itu di mana? Tokyo. Tokyo itu disebut sebagai kota yang tenggelam. Apakah sekarang masih disebut? Tidak. Selesai. Bila ada kemauan, alokasikan sumber daya, bisa persoalan itu diselesaikan. Jadi gitu ya. Saya bisa jawabnya panjang nih, tapi cukup sampai sini aja. Makasih. Tapi bila tidak ada proses dialog, maka politik kita akan didominasi oleh gosip, intrik, dan segala macam konspirasi di sekitarnya. Kenapa? Karena ruang untuk diskusi substansi minim. Itu juga sebabnya kenapa dalam kampanye kemarin kami menyelenggarakan program yang disebut dengan Desak Anies, yang diselenggarakan alhamdulillah 22 kali di 22 kota, di mana semua bisa datang dan semua bisa menanyakan apa saja tanpa dibatasi, tidak di screening, tidak dilarang, tidak ada, betul-betul tidak ada. Tujuannya apa? Tujuannya kita ingin membuat proses kampanye pun sebagai proses exercise kebebasan berekspresi dan kebebasan untuk kita menyampaikan begitu banyak hal yang terkait dengan apa yang ada di masyarakat. Ini adalah komitmen kami melihat dengan memberikan ruang itu maka akan menguntungkan seluruh unsur masyarakat.
karena perdebatan tentang policy itu menjadi lebih baik. Nah, PR-nya adalah bagaimana kita menjaga objektivitas. Di situ letak tantangan tersendiri. Mengapa? Karena kita berhadapan dengan sistem pasar yang memberikan reward dan yang memberikan disinsentif juga kepada media, khususnya yang beroperasi secara digital, karena ada dunia maya yang di situ akan melakukan rewarding dan bukan punishment tapi disinsentif. Ketika pemberitaan disampaikan dengan objektivitas, maka ini akan membantu membangun suasana yang sehat dalam kebijakan policy. Tapi ketika objektivitas itu tidak muncul, maka di dalam konteks dunia maya, di situ kita akan menyaksikan ada rewarding ekstra. Saya beri contoh konkretnya. Ketika kabar yang sensasional dan negatif bisa mendapatkan jumlah hit pembaca lebih banyak, maka ada kecenderungan kita akan mensuplai itu karena mesin algoritmanya akan merespon itu. Jadi reward yang didapat bukan dari berita yang objektif, tapi reward yang didapat karena jumlah hit yang banyak, karena ada sistem pasar di situ. Nah, ini tantangan di dunia pers yang harus dijawab. Yang harus dijawab oleh siapa? Oleh pers. Bagaimana menjaga itu? Mau entertain reward yang didapat dari respon publik, atau mau entertain value yang dijaga di dalam mengemukakan pandangan yang objektif. Kami berkomitmen untuk memajukan, kami berkomitmen untuk menjaga sistematis, tapi juga ada PR-PR bersama yang harus kita kerjakan, sehingga kita bisa bangun ekosistem yang sehat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun suasana ekosistem pers yang baik, menjaga demokrasi kita. Dan kami berharap Bapak Ibu sekalian, ikhtiar membangun demokrasi kita yang sehat benar-benar bisa terwujud. Ujiannya besok tanggal 14 Februari. Semoga berlangsung dengan aman, damai, dan yang penting lagi jujur. Itu yang paling penting, karena itulah yang paling kita andalkan hari ini. Kejujuran akan menghasilkan kredibilitas, dan kita semua tahu bicara soal jujur, pilarnya demokrasi itu trust, pilarnya non-demokrasi itu fear, rasa takut. Rezim non-demokrasi akan tumbang ketika fear itu hilang. Tapi rezim yang dipilih secara demokratis, dia menjadi non-demokratis ketika trust berganti dengan fear. Kepercayaan pada pemimpin dan kepercayaan pada pemerintah berubah menjadi ketakutan kepada pemimpin dan ketakutan pada pemerintah. Ketika itu tergeser, maka sesungguhnya kita tidak sedang berada dalam demokrasi. Ini bahayanya, karena pilarnya sangat berbeda. Nah, mudah-mudahan kita tidak merasakan itu, walaupun kemarin merasakan. Karena itu dalam slogan kami sampaikan Wakanda no more, Indonesia forever, karena ada rasa takut untuk mengungkapkan kata Indonesia. Ini kenyataan yang kita hadapi, nyatanya ada fear. Kami sampaikan warning, ada banyak negara demokrasi yang menganut prinsip one man one vote, tapi karena ada fear, lama-lama jadi one man one vote one time. Artinya tidak ada vote lagi. Dan itu terjadi di banyak tempat. Mari kita jaga demokrasi kita selalu one man one vote, dan one man one vote regularly every 5 years. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Yang IKN tadi, saya numpang jawab di 1 menit itu. Ketika tujuan membangun kota baru dengan alasan pemerataan, maka itu tidak menghasilkan pemerataan yang baru. Mengapa? Karena itu akan menghasilkan sebuah kota baru yang timpang dengan daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Jadi antara tujuan mau memeratakan Indonesia, tidak. Kalau mau meratakan Indonesia, maka bangun kota kecil menjadi menengah, kota menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia. Bukan hanya membangun satu kota di tengah-tengah hutan. Karena membangun satu kota di tengah hutan itu sesungguhnya menimbulkan ketimpangan yang baru.
Jadi sekali lagi nih, antara tujuan dengan langkah yang dikerjakan itu tidak nyambung. Nah, kami melihat di sini problem. Ini problem. Karena itu ini harus dikaji secara serius. Karena tujuan kita yang saya sampaikan tadi, Indonesia yang setara, Indonesia yang merata. Argumennya sama. Tapi menurut kami langkahnya bukan dengan membangun satu kota, tapi justru dengan membesarkan semua kota yang ada di seluruh Indonesia. Makasih. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Dangyi. Teman-teman, menarik sekali pernyataan dari Menteri PU ini teman-teman ya, mengatakan bahwa anggaran IKN diblokir. Wow, ini kabar yang sangat-sangat luar biasa ya. Bagi para pendukung Mulyono pasti kebingungan nih, gimana cara membelanya ya kan. Teman-teman ya, kita tahu bahwa IKN saat ini sedang berjalan pembangunannya, entah dari mana dananya. Sedangkan banyak sekali kementerian yang dipangkas anggarannya termasuk Menteri PU. Ya kan, padahal ujung tombak dari pembangunan IKN adalah PU teman-teman ya. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi. Salam.